Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua. Saya Wahyu Nisa Aisyah Agustini dengan nomor induk mahasiswa 2022-03-3002. Hari ini saya akan membahas terkait perilaku berorganisasi positif mengenai mata kuliah psikologi positif. Apa sih perilaku organisasi positif itu? Yuk kita bahas satu persatu. Secara definisi, perilaku atau tingkah laku merupakan pandangan atau perasaan yang disertai kecenderungan untuk bertindak. Organisasi merupakan alat atau suatu wadah yang di dalamnya terdapat dua atau lebih individu yang berinteraksi dan mempunyai konsep serta tujuan yang sama satu sama lain. Positif merupakan bentuk atau suatu proses yang membuat hidup menjadi lebih bermakna dan relatif baru. Definisi secara umum, perilaku organisasi positif merupakan suatu dasar dari perilaku organisasi yang biasa dijadikan perwakilan dari cara berpikir, orientasi nilai, dan bentuk penelitian organisasi. Dikutip dari Lutyens 2002, perilaku organisasi positif atau dengan kata lain Positive Organizational Behavior atau POB merupakan studi dan kekuatan dari sumber daya manusia yang berorientasi secara positif dan dapat diukur secara efektif serta dikembangkan secara baik dikelola untuk meningkatkan kinerja dalam suatu organisasi. Oke, selanjutnya ada 3 tingkatan analisis perilaku organisasi. 3 tingkatan ini memiliki kebutuhan, minat, persepsi, sikap, nilai kepribadian, dan hal lain yang berbeda-beda. Tingkatan yang paling dasar ada pada tingkatan individual, yang terdiri dari perorangan atau secara individu. Dan tingkatan kedua ada pada grup atau kelompok, yang terdiri dari 2 orang atau lebih untuk membangun suatu kerjasama pada tim. Dan tingkatan yang paling besar atau tingkatan yang paling unggul ada pada tingkatan organisasi. Tingkatan organisasi ini memiliki norma dan budaya yang membentuk pola perilaku dalam suatu organisasi. Berikutnya, karakteristik perilaku organisasi yang positif. Yang pertama dari segi perilaku, yaitu mampu memahami perilaku berbagai individu dan organisasi. Yang kedua, adanya struktur yang berfungsi atau berkaitan dengan hubungan yang bersifat tetap dalam suatu organisasi, bagaimana dalam organisasi tersebut dirancang dan diatur sebaik-baiknya. Dan yang ketiga, adanya proses atau interaksi yang terjadi antara anggota pada suatu organisasi seperti komunikasi, kepemimpinan, dan pengambilan keputusan secara efektif. Selanjutnya masuk ke kriteria perilaku organisasi positif. Yang pertama ada pada sikap optimisme. Sikap optimisme dalam ilmu psikologi bisa dijadikan sebagai karakteristik yang berkenaan dengan harapan atas hasil akhir yang positif, di mana dampak positif dari optimisme ini bisa berpengaruh terhadap kesehatan fisik seseorang, karakteristik ketekunan, prestasi, dan motivasi yang menyebabkan keberhasilan akademis dalam suatu organisasi. Dapat dijelaskan dari pengaruh-pengaruh tersebut, optimisme juga memiliki beberapa peran. Yang pertama, sebagai sifat manusia, yang dimana bahwa optimisme ini sebagian besar dari ilusi atau persepsi bisa dijadikan lebih akurat dari suatu fakta agar lebih kondusif untuk memenuhi fungsional yang sehat. Kedua, sebagai perbedaan individual, bahwa setiap individu memiliki optimisme yang berbeda-beda, yang cenderung ditemukan pada orang yang pesimis
segala kejadian yang terjadi. Ketiga, aspek positif optimisme. Orang yang optimisme biasanya mempunyai motivasi untuk bekerja lebih keras, lebih puas, dan mempunyai semangat tinggi untuk memperluas tujuan, ketekunan menghadapi tantangan, bahkan kesulitan-kesulitan yang dihadapi. Kriteria kedua ada pada harapan dan motivasi yang positif. Harapan dapat dikembangkan secara luas dalam perilaku berorganisasi yang positif melalui agensi atau energi yang terarah pada tujuan serta jalan atau rencana mencapai tujuan tersebut. Kriteria ketiga ada pada kebahagiaan. Kebahagiaan ini bisa dijadikan sebagai sisi afektif seseorang atau suasana hati dan emosi serta evaluasi kehidupan bagi setiap individual. Kebahagiaan ini juga banyak dikenal dalam psikologi positif. Komponen-komponen kebahagiaan dapat diidentifikasikan melalui kepuasan hidup atau penilaian global mengenai kehidupan seseorang. Kedua, pada kepuasan dengan domain, contohnya yang mencakup kepuasan pada kerjaan. Ketiga, pengaruh yang positif atau pengalaman emosi dan suasana hati yang menyenangkan. Kriteria keempat ada pada kecerdasan emosi. Kecerdasan emosi ini semakin populer untuk memenuhi kriteria POB, di mana kecerdasan emosi ini merupakan dua komponen, yakni kecerdasan dan emosi. Kombinasi dua komponen ini menjadi konstruksi yang kuat dan positif untuk pemahaman dan mengaplikasikan dalam perilaku organisasi yang positif. Kecerdasan emosi ini memiliki beberapa peran. Peran yang pertama ialah peran emosi. Peranan ini sangat penting dalam psikologi, di mana emosi selama bertahun-tahun menjadi variabel utama dalam berperilaku. Peranan kedua ada pada peranan kecerdasan sebagai proses rekrutmen hingga saat ini digunakan secara luas dan sering. Selanjutnya, kriteria keempat ada pada rasa percaya diri atau efikasi diri. Ditemukan pada poin pertama ialah usaha motivasi. Misalnya, orang yang mencoba lebih keras dan berusaha melakukan tugas di mana efikasi diri ini mereka lebih tinggi daripada mereka yang memiliki efikasi rendah. Kedua, pada daya tahan. Misalnya, orang dengan efikasi diri tinggi akan bangkit, bertahan saat menghadapi masalah atau kegagalan, sementara orang efikasi diri rendah cenderung menyerah saat muncul rintangan. Dan yang ketiga, pada pemilihan perilaku. Misalnya, dibuat berdasarkan bagaimana efikasi yang dirasakan seseorang terhadap pilihan tersebut sebagai tugas pekerjaan atau suatu bidang karir. Baik, berikut sumber referensi yang saya dapatkan dari berbagai jurnal mengenai materi yang saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.